Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam raja. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar video ini terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Dalam hal spiritual, supranatural, namanya khodam itu sudah tidak asing lagi dan sudah tidak aneh lagi, karena setiap orang yang menyukai spiritual biasanya itu memang dia didampingi oleh khodam dari leluhurnya, dan khodam leluhur ini juga berbagai macam ragamnya. Yaitu ini yang salah satunya yang ingin kita bahas adalah tentang khodam raja. Jadi ketika seseorang yang didampingi oleh khodam raja ataupun sejarahnya itu adalah seorang raja, dia akan memiliki ciri-ciri tertentu ataupun ciri-ciri yang memang menunjukkan bahwasanya ini memang ada silsilah dari kerajaan. Nah, contoh ataupun ciri-ciri yang pertama yaitu pembawaan diri yang tenang. Nah, jadi orang yang didampingi oleh khodam raja ini biasanya pembawaan dirinya tenang, santai, slow, tapi dalam arti bukan dia ini kalau bahasa gampang mungkin menjelengeh ataupun apalah itu dia, tapi dia ini tenangnya itu memang menunjukkan kepribadian yang ya arif gitu kan, tanpa istilahnya tidak niku-niku. Nah, jadi orang yang seperti ini bisa ditandakan atau dicirikan sebagai orang yang didampingi oleh khodam raja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sifat yang mengayomi. Yang mengayomi berarti dia merangkul. Nah, ketika dia tinggal di suatu tempat, maka dia adalah orang yang memang selalu merangkul, mengayomi teman-teman ataupun ya baik itu seusia dia ataupun di bawahnya, yang menunjukkan nilai kasih sayang yang besar, saling membantu, saling menolong. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang didampingi oleh khodam dari sosok raja ini adalah keilmuan ataupun daya pengasihannya itu besar, tinggi, dan mempunyai nilai karismatik yang besar. Jadi ketika orang-orang di sekitarnya memandangnya dan memang berada di dekatnya, itu adalah mudah untuk merasakan kenyamanan dan sayang kepadanya. Padahal tuh bisa bilang dia itu baru kenal lah gitu, tapi dia mempunyai rasa kedekatan yang memang lebih dari biasanya gitu. Kayaknya udah lama kenal gitu, bahkan misalnya respect dulu dia kepada kita gitu, yang memang kita yang didampingi oleh khodam raja, karena ilmu pengasihannya, daya pengasihan yang besar, dan mempunyai nilai karismatik yang tinggi juga gitu. Jadi sehingga orang-orang di sekitar kita itu lebih mudah merasakan rasa sayang untuk kepada diri kita gitu. Nah, lalu yang poin yang keempat adalah kemampuan dalam menata kehidupan. Nah, dalam arti orang yang didampingi oleh khodam raja ini dia hidupnya tuh bisa ditatanya. Dalam arti ini sebelum misalnya contoh nih kayak BFC gitu kan, mungkin dalam kehidupan mempunyai feeling-feeling ke depannya. Ini sebelum kita melakukan suatu hal, kita harus menata nih dulu. Misalnya dari langkah pertama seperti apa, lalu langkah kedua seperti apa. Kalau gagal langkah pertama, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah,
Biasanya orang-orang yang didampingi Khodam Raja seperti itu. Dia bisa menata dan mempunyai alternatif-alternatif cara-cara kalau memang cara yang pertama ini gagal. Nah, contohnya misalkan BFC dulu kuliah. Kalau BFC sebelum saat itu kan kerja di suatu tempat gitu kan. Karena keinginan ada kegiatan praktik kerja lapangan, BFC mengorbankan misalnya pekerjaan agar bisa fokus ke praktik kerja lapangan ini. Nah, selesai praktik kerja lapangan ini pastinya ini kan kita udah mengorbankan pekerjaan gitu. Pastinya nih BFC selesai pekerjaan ini kan tidak punya pekerjaan lagi. Jadi apa yang harus kita BFC lakukan supaya selesai nanti PKL ataupun praktik kerja lapangan ini BFC mempunyai kegiatan yang positif dan menghasilkan juga uang gitu. Nah, komersil. Jadi misalnya membuatlah karena BFC jurusan mungkin di bidang perikanan gitu kan. Jadi BFC buatlah kolam-kolam supaya bisa berbudidaya gitu. Agar selesai wisuda pun BFC mempunyai kegiatan sehingga tidak menganggur. Nah, jadi seperti itulah contohnya dalam menata kehidupan. Itulah yang simpelnya gitu. Jadi itulah poin yang keempat, orang-orang yang didampingi Khodam dengan sosok raja, dia akan mampu untuk menata kehidupannya dan meminimalisir kegagalan-kegagalan yang mungkin bisa terjadi. Dalam arti ya terjadi kegagalan tapi dia tidak fatal gitu, karena dia mempunyai cover pertahanan, dalam arti supaya tidak terlampau jauh atau terlampau besar resikonya. Nah, jadi itu poin yang keempat. Nah, ini ada poin yang kelima, yang terakhir, yang memang juga menjadi ciri-ciri khas bagi orang yang didampingi Khodam Raja, yaitu kewibawaan yang besar. Karena seorang raja jadi dihargai, dipandang, mungkin dikagumi juga, dihormati, sehingga mempunyai efek energi kewibawaan yang besar bagi orang yang didampingi, sehingga ketika dia berada di suatu masyarakat, orang mudah percaya dan yakin kepada dirinya bahwasanya dia memang mampu untuk menjalankan tugas amanah yang diserahkan kepada dirinya. Contoh mungkin menjadi ketua organisasi, ataupun menjadi ketua kelompok, ataupun menjadi mungkin yang mungkin di daerah desa kepala desa, bisa jadinya itu bupati dan segala macamnya. Biasanya seperti itu secara umumnya gitu. Dan dipastikan kalau memang walaupun dia tidak menjadi seorang pejabat, tapi ketika kita berhadapan dengan orang ini, kita akan merasa dia ini adalah terasa energi tubuh dia adalah orang-orang yang disegani. Ya, disegani bukan berarti ditakuti, tapi orang menghargai dia karena energi kewibawaannya yang besar yang dihasilkan dari pendamping sosok raja tadi. Efeknya ke tubuh kita juga gitu. Nah, jadi makanya semua Khodam yang mendampingi orang-orang itulah pasti itu mempunyai efek kepada dirinya. Contohnya Khodam raja ini itu berefek seperti itu. Dan ketika Khodam energi negatif juga berefek kepada kita gitu. Makanya contoh sering pertanyaan-pertanyaan masuk, kenapa tubuh berat, tubuh pegal, sakit, itu biasanya identik dengan energi-energi negatif. Dan mudah-mudahan kalau energinya positif, maka kita akan merasakan hal-hal positif juga. Contohnya seperti yang dirasakan orang yang didampingi oleh Khodam Raja. Nah, mungkin itu saja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Tonton video terus, BFC terus yang lainnya nanti akan ada video-video selanjutnya. Atau memang kalau sahabat BFC membutuhkan video-video yang sebelumnya juga ada tentang spiritual, banyak gitu. Tinggal ketik aja di pencarian YouTube Bapak Fahmi Channel, maka itu akan muncul semuanya, dan tinggal pilih yang mana sahabat BFC mau. Sahabat BFC yang memang jika ada yang ingin memahari ataupun tentang seperti raja-raja untuk pengobatan, penglaris, bisa DM juga di IG-nya BFC yang nanti memang ada di layar video.
Mungkin ini aja yang bisa Bib sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.